Mang Ajat masih sering didatengin nggak? Ya, setan mah ada aja yang nongol, Kak. Nggak bisa ditolak. Itu kan ilmu warisan dari Aki. Setiap generasi teh ada satu. Saya sama kamu. Semua setan yang nemuin aku pasti ada maunya. Kamu balas dendam sama siapa? Siapa yang mau balas dendam? Terus maunya apa? Ngobrol sama kamu. Biar happy. Tapi gimana caranya aku cari tahu kamu siapa? Lo ngomong sama siapa tadi? Halo, selamat datang di Serangkai Satu Channel. Kali ini bareng aku Ardiansah, kita akan mereview sebuah film yang baru aja tayang tanggal 13 kemarin, yaitu Kalian Pantas Mati. Dan kita sekarang lagi ada di segmen movie review. Jadi buat teman-teman yang nggak keberatan sama spoiler, karena tentunya ini adalah spoiler review, silahkan tonton sampai habis. Tapi kalau yang nggak mau spoiler dan pengen nonton dengan experience yang bisa dirasakan sendiri dengan baru, silahkan tonton terlebih dahulu ke bioskop. Nanti balik lagi ke sini untuk kita sama-sama ngobrolin tentang film ini, yaitu Kalian Pantas Mati, yang merupakan film adaptasi dari versi Koreanya, yaitu Morning Grave tahun 2014. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk ke Serangkai Satu Channel, karena di channel ini nantinya akan banyak konten lainnya, tidak hanya review film, tapi akan ada banyak konten menarik. Dan tetap terus dukung channel ini. Oke, kita langsung aja, yaitu review Kalian Pantas Mati gitu. Nah, untuk review di Serangkai Satu Channel ini, aku akan ngasih 2 kali skor. Yang pertama adalah skor awal sampai pertengahan film. Nanti di akhir aku akan kasih final skornya. Nah, skor yang pertama ini bertujuan untuk memberikan impresi, mungkin buat teman-teman yang penasaran, bagus ya sih untuk impresi awal tanpa ada spoilernya gitu. Dan nanti yang di akhir kita konklusiin dari semua aspek dari sudut pandang aku tentunya gitu. Nah, untuk film Kalian Pantas Mati ini, aku kasih rating 7,5 per 10 gitu, untuk awal sampai dengan pertengahan filmnya gitu. Nah, nanti kita lihat apakah di akhir film akan naik atau akan turun gitu. Oke, langsung aja. Di film Kalian Pantas Mati ini diperanin oleh Azizi Asadel dari idol group JKT48 yang merupakan pendatang baru, berperan sebagai Dini. Kemudian ada Gabriela Abigail, yaitu sebagai Dini kecil. Kemudian ada Emir Mahira. Emir Mahira ini sebagai Raka. Kemudian ada Kemas Kezio sebagai Raka kecil. Nah, Emir Mahira ini dia dulu main di Garuda di Dadaku sebagai karakter utamanya, jadi yang belum tahu. Kemudian di sini itu adalah 2 karakter utama, yaitu ada Raka dan juga Dini, Emir Mahira dan juga Azizi. Kemudian ada selain karakter utama, di sini ada geng bulinya, karena ini bercerita di sekolahan, jadi ada geng ya kita udah lihat lah di trailernya, kan di situ juga kelihatan ada para pembuli gitu. Di sini geng bulinya salah satu ada Andrew Barat sebagai Dodit, kemudian ada Angel Siantori sebagai Sonya, kemudian Randika Jamil Kezia Caroline sebagai Nara, kemudian ada Satorana Rajan sebagai Romi, Farandika sebagai Nino, dan Chelsea Clarissa sebagai Lisbeth, dan juga Gaby Margaret Waro sebagai Vanessa, yang juga kebetulan mantan personel dari idol group JKT48 gitu. Kemudian ada tokoh lainnya yang juga masih sekolah, yaitu Neisa Kandria sebagai Erlin. Kemudian selain para karakter pembuli ini, ada beberapa karakter lainnya, yaitu Pak Dudung yang diperanin oleh Izur Muhammad, dia sebagai penjaga sekolah. Kemudian ada Ajat, yaitu dari Randika Jamil, ini sebagai paman, bisa dikatakan kalau nggak salah paman dari Raka gitu. Nah, itu beberapa pemeran yang main di Kalian Pantas Mati. Mungkin banyak yang nggak terlalu familiar gitu, karena ini cukup fresh sih untuk cast-castnya gitu. Entah kalian saja atau aku yang merasa gitu, untuk beberapa film yang aku tonton, aku jarang banget lihat si pemeran-pemeran ini gitu. Mungkin karena si tokoh utamanya juga mengambil
aktris baru ya, pendatang baru lah, yaitu Azizi gitu, yang mana secara bakat aktingnya mungkin juga menurun dari orang tuanya gitu, yang juga orang tuanya kebetulan salah satu aktor perfilman Indonesia gitu, dan ini salah satu ajang pembuktian lah yang menurun ke anaknya yaitu Azizi. Dan ya ini salah satu kesempatan yang bagus juga untuk JKT48 yang mengeluarkan jebolan aktris yang besar gitu, setelah kemarin Adisti Zara di beberapa perfilman Indonesia yang box office gitu. Nah, semoga Azizi dan juga Gaby berarti yang dari ada grup JKT48 itu bisa lebih matang lagi ke depannya, salah satu di perfilman Indonesia gitu. Oke, nah Kalian Pantas Mati ini adaptasi tadi yang aku bilang dari film Korea yaitu Morning Grave tahun 2014. Jadi secara garis besar sih nanti kita coba bandingkan apakah perbedaannya, kemudian kesamaannya atau apa-apanya gitu. Cuman secara garis besar untuk sinopsisnya kurang lebih sama. Jadi ini setting di sekolah. Jadi ada Raka ini yang bisa melihat hantu karena keturunan. Dia bertemu Azizi yang salah satu hantu, bisa dikatakan hantu baik gitu, yang nantinya akan punya relation yang cukup dekat gitu dengan si Raka. Karena Raka ini juga salah satu karakter yang tidak mudah bersosialisasi gitu. Jadi kedatangan si hantu Azizi atau hantu bayinya ini membuat Raka punya teman baru gitu ya. Di sini di sekolah ini juga ada geng-geng pembuli yang tadi udah aku sebutin. Kemudian geng pembuli ini diteror oleh sosok hantu yang di sini hantunya itu pakai masker. Mengapa? Itulah kenapa disebut hantu masker gitu. Nah, awalnya sih aku pikir hantu masker ini apakah ada hubungan sama corona kemarin atau bagaimana. Ternyata di versi Koreanya yaitu di Morning Grave itu juga hantunya juga hantu masker gitu. Jadi hantu masker di sini nggak ada hubungannya sama corona gitu. Cuman memang ya versi Korea juga hantu masker gitu. Nah, si pembuli ini diganggu oleh hantu masker dan akhirnya nanti akan ya bisa dikatakan dibunuh satu persatu gitu. Yang mana di film ini di awal banget film itu nanti diceritakan si Vanessa, temannya Sonya ini bisa dikatakan kayak ketua gengnya lah gitu, sama si Dodit gitu. Nah, si Vanessa ini habis pulang dari party itu ya mati duluan lah, bisa dikatakan sebagai openingnya dibunuh sama si hantu bermasker itu gitu. Nah, si Raka ini yang dulunya tinggal di Jakarta, jadi karena punya kemampuan bisa ngelihat hantu dari keturunan atau dari keluarganya, itu sering banget digangguin sama hantu untuk dimintain tolong gitu untuk menemukan jasadnya ataupun yang lainnya, karena mungkin terlalu sering gangguan itu sehingga si Raka ini nggak nyaman, akhirnya balik lagi ke kota asalnya itu di kota Bogor. Nah, di kota Bogor itu dia ketemu tadi si Azizi hantu baik, dan di sekolah dia akhirnya menjadi salah satu target bulian juga oleh teman-temannya karena pada saat hari pertama ya dia nggak sengaja nerobos Dodit dan kawan-kawannya gitu, yang memberikan impresi buruk lah untuk para geng pembuli ini. Dan ternyata pas di kelas dia juga disuruh duduk di tempat duduk yang dulunya dipakai oleh Vanessa, yang dalam kasus ini dia sudah meninggal kurang lebih 2 minggu gitu. Dan mana si Sonya sebagai ketua gengnya si kelompok pembuli ini nggak suka gitu si Raka duduk di tempat duduknya temannya itu si Vanessa, yang akhirnya si Raka ini juga diganggu geng pembuli dan dia juga ketemu sama hantu bermasker. Nah, premisnya seperti itu. Nanti lebih ke sepanjang cerita itu kita akan lebih dibawa ceritanya ke arah melihat bagaimana si kelompok pembuli akhirnya diteror satu persatu, dan kita menguak siapa sebenarnya hantu bermasker ini, apa tujuannya, dan juga kita juga diberikan seperti teka-teki siapa si Azizi ini gitu, Azizi si hantu baiknya ini gitu. Dan karena di sini diceritakan dia tuh lupa ingatan dan walaupun sudah jadi hantu dan dia nggak tahu identitasnya seperti apa gitu. Jadi kita diberikan beberapa pertanyaan gitu sepanjang film gitu. Nah, oke, itu cerita singkat ya. Nah, kalau secara acting walaupun di sini wajah-wajahnya cukup baru, cukup asing juga buat aku sendiri gitu. Maksudnya bukan yang pemain-pemain yang sering muncul kayak Reza Rahadian atau Prilly ataupun yang lainnya gitu. Dan beberapa pemain yang bisa dikatakan baru seperti Azizi Asadel, kemudian Gaby gitu kan, itu juga bisa dikatakan pendatang baru gitu, dan di sini bisa aku katakan secara acting sih nggak ada yang mengganggu. Jujur aja secara acting baik itu chemistry-nya antara Azizi, tokoh Azizi dan juga si tokoh Raka ini itu juga dapat gitu. Maksudnya
kedekatannya itu kelihatan real gitu, dan juga kan di situ ada sedikit romansanya, dan ya mungkin tuh sedikit memberikan apa ya, kecemburuan buat para fansnya JKT mungkin yang ngelihat Azizi pelukan sama tokoh Raka di sini gitu. Tapi itu kan sebagai sebuah pembangunan cerita atau karakter, dan di sini aktingnya menurutku untuk pendatang baru Azizi udah bagus banget gitu, dan Raka juga nggak yang wah banget, tapi di sini menurutku acceptable lah untuk si karakter dan juga aktingnya gitu. Kemudian dari geng pembulinya juga, nah ini nanti mungkin aku akan sedikit membedakan sama versi Koreanya. Cuman kalau yang di sini ini jujur jauh lebih ngeselin daripada versi Korea. Maksudnya geng pembuliannya yang diceritakan di film ini jauh lebih ya nggak manusiawi lah, katakanlah seperti, maksudnya lebih kejam lah. Ya secara tidak langsung memang kalau kita bicara pembulian di sekolah ya seperti itu gitu ya, walaupun mungkin salah satu contoh ekstrem lah kalau di film ini gitu. Dan para tokoh-tokohnya di sini walaupun ya yang paling menonjol sih si Sonya sama Dodit, karena kan dia istilahnya pentolannya lah di geng itu gitu. Maksudnya secara acting bagus semua gitu, meyakinkan gitu sebagai karakter yang memang pembuli di sini gitu. Kemudian ada Pak Dudung sebagai penjaga sekolah yang sepertinya menyimpan banyak rahasia di film ini. Itu juga ya dia aktor lama lah gitu, secara itu udah nggak bisa dilakukan. Cuman kalau yang Pak Ajat Pak Ajat sebagai pamannya dari Raka itu agak canggung, tapi menurutku masih oke gitu, kecuali nanti kita bahas secara cerita dan juga penokohannya gitu ya. Nah itu untuk acting-actingnya sih aku nggak ada masalah sama sekali sih di film ini gitu. Secara acting-actingnya pun para aktor yang menjadi guru pun di sini ya kelihatan meyakinkan gitu. Cuman kalau secara penokohan ini yang aku agak kurang suka nih. Kita masuk ke penokohan dan juga ceritanya itu. Nah ini yang mungkin sangat spoiler gitu. Jadi seperti tadi yang aku pernah bilang kan, kita kan akan diberikan beberapa pertanyaan soal siapa sih hantu bermasker ini, kemudian siapa itu Azizi, kemudian apa yang dilakukan oleh para geng pembuli ini sampai diteror gitu, dan siapa dibalik semua ini gitu. Nah, secara horor klasiknya sebenarnya aku suka gitu. Maksudnya ini sesuatu yang udah jarang lagi di perfilman horor Indonesia gitu ya. Maksudnya ada geng pembuli diteror satu persatu, itu kan udah jarang. Sekarang kan lebih banyak ke filmnya itu benar-benar story based banget lah. Jadi ada sebab akibat yang benar-benar diceritakan. Kalau di sini kan ya udah, maksudnya terornya ya teror klasik gitu. Maksudnya ada sekelompok orang yang mana akhirnya ketebak gitu. Maksudnya tanpa menonton versi Korea pun kita udah bisa menebak kalau si hantu bermasker ini pasti adalah korban dari teman-temannya ini yang akhirnya diteror satu persatu itu. Yang mana di sini ya benar gitu, si perempuan bermasker ini ya dulunya meninggal, salah satu penyebabnya ya karena si geng pembulinya ini, walaupun bukan yang ngebunuh secara langsung, tetapi kan salah satu penyebab utamanya lah gitu, kenapa si perempuan ini akhirnya mati gitu. Nah akhirnya si teror itu kan ke situ gitu. Jadi udah ketebak. Terus awal-awal sih yang agak membingungkan karena ini terornya lumayan. Ini kan kita bicara sosok hantu gitu, tapi kalau di sini itu pembunuhannya yang benar-benar si hantunya itu bisa megang senjata atau segala. Jadi kita sebenarnya dibuat pertanyaan apakah yang membunuh ini beneran hantu atau ada orang di balik itu gitu. Yang mana di sini akhirnya kalau boleh jujur aku udah bisa menebak sih dari pertengahan film, atau bahkan sebelum pertengahan film aku udah bisa menebak siapa pembunuhnya gitu. Yang mana di sini nggak ada plot twistan gitu, yang mana yang memang dari awal cerita. Kemudian ada satu scene yang si Raka mau nyari si Azizi ke salah satu gudang sekolah yang dihentikan sama penjaganya, itu udah ngeliatin banget kalau ternyata itu si penjaganya itu Pak Dudung inilah yang ternyata dia adalah ayahnya dari si hantu bermasker ini yang ya ngebunuh tokoh-tokohnya ataupun si geng pembulinya ini. Walaupun di situ ada unsur ya dia itu ternyata main
ilmu hitam yang mana akhirnya si hantu bermasker ini juga secara tidak langsung ngerasuki Pak Dudung ini yang ngebunuhin teman-temannya ataupun geng pembuli ini gitu. Nah, kemudian di situ ternyata diungkap lagi yang mana aku juga udah nebak sebenarnya karena memang sepanjang pertengahan film itu nggak pernah ada clue kalau si hantu bermasker itu adalah satu tokoh lain gitu yang namanya beda gitu. Karena kalau kita bicara film penebakan nebak siapa nih si hantu ini, siapa nih si hantu itu, biasanya kan di situ sudah ada sedikit apa ya, kayak penggalan untuk nunjukin siapa karakternya. Tapi sepanjang awal saya pertengahan film ini kita kayak nggak ada clue lain gitu, atau nggak ada tokoh lain yang bisa kita curigain dia ini sosok tokoh lain tuh ya, gimana ya, maksudnya karakter lain gitu, yang mana ternyata ya benar yang aku udah ngeduga kalau si hantu bermasker ini ya si hantu baik itu gitu, atau yang diperanin Azizi. Dan di sini terbukti kalau ternyata si hantu bermasker ini adalah Azizi, ataupun kalau di sini namanya Dini, yang mana pada saat meninggal dia memang dibully, dibakar bagian dagunya, akhirnya dia pakai masker. Itu juga karena dari geng pembuli inilah yang melakukan itu gitu. Jadi dulu tuh awalnya di sini nggak pernah bukan sasaran bulinya, tapi di sini ada satu karakter yaitu Erlin di kelasnya yang sangat pintar. Itu dulu dia yang dibully, cuman waktu itu Azizi ngelapor ke gurunya dan ketahuan kalau si Azizi yang ngelapor, akhirnya yang dibully ganti dari Erlin menjadi ke si tokoh Dini atau yang diperanin sama Azizi ini gitu. Nah, dia adalah anak dari kepala penjaga sekolahnya itu Pak Dudung, dan meninggalnya itu dia kabur dari rumah. Pas dikejar Pak Dudung dia tertabrak sama bus. Itulah kenapa si Raka ini pertama kali ketemu sama Azizi itu di terminal, yang mana terminal di Bogor atau Baranang Siang kalau nggak salah, kalau lihat dari setnya gitu. Meninggalnya di situ, jadi ketemunya di situ. Jadi setnya itu ada dua, di terminal dan juga di sekolah gitu, untuk ketemu dengan sosok Azizi ini. Nah, kalau dari sini sebenarnya ini salah satu apa ya, bisa dibilang suatu yang menarik. Tetapi karena ini film adaptasi, jadi yang udah nonton versi 2014-nya jadi mungkin nggak akan kaget gitu, nggak akan kaget kalau oh ternyata si hantunya itu juga si hantu baik ini gitu. Cuman andaikan ini bukan film adaptasi, menurutku ini salah satu cerita yang menarik. Tetapi memang secara pembungkusan ceritanya ini ketebak banget tuh. Aku kebetulan bukan yang nonton versi 2014-nya sebelum nonton film Yang Kalian Pantas Mati. Jadi dengan aku yang bisa menebak siapa hantu jahatnya ini, yang ternyata juga satu entitas sama si hantu baiknya ini, jadi kayak nggak kurang sih untuk pembalutan twistnya atau plotnya gitu ke arah ke situnya gitu. Cuman karena tapi baik lagi ya, karena ini versi adaptasi juga dan versi Korea juga seperti itu, di sini ya lebih ketebak aja sih. Jadi cara plotnya standar aja sih. Kalau untuk wah, kita nggak yang kaget banget, wah ternyata si Azizi yang ini, enggak, kita enggak yang sekaget itu gitu. Jadi dari segi cerita, balik lagi aku bilang ini film klasik aja sih, film klasik dimana ada kelompok yang diteror satu persatu, dibunuh satu persatu, yang mana kalau aku sendiri bisa dikatakan ini fresh, karena udah jarang sih film-film horor Indo yang seperti ini gitu. Mungkin dari sisi tadi, kalau dari sisi acting aku mungkin kasih nilai 3,5/5. Kalau dari segi cerita, dari segi cerita aku bisa kasih 8/10 mungkin. Iya, 8/10. Karena aku sangat enjoy secara ceritanya, secara pembunuh-bunuhannya, gimana cara eksekusi per karakternya gitu. Walaupun ceritanya standar, maksudnya walaupun aku kasih 8/10 yang mana itu notabene cukup bagus, tetapi memang ini horor klasik ya udah seperti ini aja gitu, nggak perlu yang banyak sekali elemen-elemen twist ataupun pembangunan ceritanya seperti apa. Kita bisa menebak, tetapi kita masih bisa enjoy secara ceritanya gitu. Nah, tapi ini nggak berlaku untuk endingnya gitu. Maksudnya cara si sutradara yang di sini itu disutradara lagi nanti Rona,
itu menurutku kurang bisa dapat mengeksekusi untuk ending filmnya gitu. Karena di sini aneh aja sih kalau untuk ending filmnya gitu, kayak misalkan si Raka sama si Ajatnya udah tahu gimana siapa yang ngebunuh atau siapa pelakunya. Si Raka pergi, nah si Ajatnya pamannya malah membiarkan Raka pergi sendiri, itu kan jadi nggak reasonable kan, nggak jadi nggak ada alasan gitu. Ini kenapa bisa ditinggal sendirian itu hanya untuk membuat filmnya ini menjadi lebih horor gitu. Kemudian ada sesi di mana cara ngebunuhnya itu kan kalau di sini pakai alat kujang ya, kayak senjata kujang, kalau di Sunda itu kan kujang. Nah itu kan yang bawa si pamannya gitu, pas ngasihin ke Rakanya itu dilempar, jadi kayak film superhero Thor, dia nangkep senjata gitu loh. Jadi kayak aneh gitu. Akhirnya klimaksnya malah justru yang mengecewakan dari film ini gitu. Nah, kita bahas pro dan kontranya dari film ini, dia positif dan juga negatifnya dari film ini. Yang pertama, nah dari aku nih. Emang cuma ada aku sih. Cuman kalau dari sisi positifnya, yang pertama, ini salah satu film horror klasik yang udah jarang banget di Indonesia. Jadi pada saat aku nonton, aku sangat enjoy banget sih untuk nonton. Walaupun aku dalam posisi ngantuk dan capek karena habis kegiatan, tapi pas nonton ini jadi menikmati aja sih untuk setiap perfilmannya. Kemudian yang kedua, dari sisi bunuh-bunuhannya, gore-nya ini dapat banget. Aku untuk gore-nya sih lebih dapat gitu. Nah, kalau versi Koreanya itu nggak terlalu gore, tapi kalau di sini lebih gore lah, karena mungkin sekarang lebih para sineas Indonesia lebih berani kali ya untuk menciptakan darah-darah atau pembunuhan seperti itu. Dan pembunuhannya aku suka, cara-cara pembunuhannya aku suka, actingnya juga aku suka gitu. Salah satu acting yang memang aku tunggu kan salah satu ya dari Aziz dan juga Gaby gitu. Walaupun Gaby itu mati awal, tapi ternyata di scene flashback dia mendapatkan jatah yang cukup banyak di depan layar, yang mana itu juga sudah cukup bagus gitu. Itu positifnya gitu. Kalau negatifnya yang aku nggak suka, pertama aku nggak suka banget sama penokohannya si Ajat atau si pamannya Raka ini gitu, karena menurutku di sini dibanding versi Koreanya ini kayak nggak punya impact ke cerita aja sih, dan kaku aja. Maksudnya apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak dia lakukan di sini tuh jadi nggak meyakinkan gitu ya. Tadi contohnya pada saat Raka pergi mau ngejar pembunuhnya, dia malah di rumah. Tapi kalau di versi Koreanya kan karena memang diceritakan di si pamannya ini dia harus mempersiapkan sesuatu gitu, makanya dia nggak ikut. Dan juga dia diceritakan memang dia itu salah satu yang penakut sama hal. Tapi kan kalau yang di versi ini nggak dilihatin sisi itunya gitu. Jadi nggak reasonable gitu untuk dia meninggalkan si Raka pergi sendiri gitu. Itu aku nggak suka itunya. Kemudian cara dia menjelaskan tentang si hantu bermasker, yaitu perwujudan dari dua kepribadian arwah ini juga kurang aja sih gitu. Kemudian extras atau para pemain pembantunya lah, atau pemain sebenarnya apa ya kalau extras ya, pemain latarnya aku juga kurang suka. Kalau di film ini balik lagi nih, salah satu kelemahan perfilman Indonesia yaitu terkadang ekstrasnya itu kurang di effort untuk bisa berakting gitu. Jadi kan ada scene di akhir film yang mana di situ ada teman-teman kelas sekelas gitu yang juga dijebak untuk dibunuh semuanya, dan ya kita cuma bisa melihat acting dari pemain-pemain utama saja, dengan yang ekstrasnya tuh kayak nggak meyakinkan dengan situasi seperti itu, situasi mencekam mau dibunuh, ngelihat setan tuh ekspresinya kurang natural aja sih. Nah, ini yang kelemahan untuk film-film yang mungkin bukan disutradari oleh saudara yang cukup besar gitu. Ini kurang gitu. Kayak kita ambil PTJ, Perempuan Tanah Jahanam, Bang. Walaupun di situ pakai warga lokal pun, tapi secara acting warga lokalnya juga bagus-bagus gitu. Dan ini yang nggak dapat gitu di film Kalian Pantas Mati itu. Terus yang ketiga yang aku nggak suka, yang tadi aku bilang, endingnya gitu. Gimana cara ngebungkus endingnya, gimana cara nyelesain konfliknya, ngebunuh setannya ini, setan maskernya ini gitu. Itu kayak
versi lightnya banget dari versi Korea gitu. Bahkan versi Koreanya sendiri aku juga kurang suka gitu, kurang terlalu suka. Tapi di versi Indonesia jauh lebih jelek daripada versi Korea. Jadi ya sayang aja gitu, yang aku cukup hype sampai dengan pertengahan sampai mau menuju akhir, tapi hancur gitu ngelihat endingnya. Maksudnya gimana cara endingnya seperti itu gitu, kayak semuanya menjadi kaku gitu, ceritanya cara cuman kalau aku sih dari endingnya sendiri udah enggak harusnya bisa lebih bagus lagi daripada itu gitu. Nah, kalau kita ngomongin versi Indonesia sama versi Koreanya, ini cukup panjang nih reviewku gitu. Kalau kita ngomongin versi Indonesia sama versi Koreanya, yaitu yang cukup banyak perubahan adalah di beberapa tokohnya, yaitu yang pertama, versi Indonesia itu geng pembulinya kayaknya lebih banyak daripada versi Korea. Yang kedua, versi Korea itu dia itu nggak terlalu ngebully si tokoh utamanya, si Raka. Kalau di versi Korea aku lupa namanya tokoh utama, cuma maksudnya mereka itu nggak yang ngebully banget si tokoh utamanya gitu. Dan salah satu kelebihan, ini mungkin yang kelupaan nih, salah satu kelebihan yang film Indonesia, romansa antara karakter utama dan juga hantu baiknya ini lebih banyak momennya, lebih banyak digalnya. Kalau di versi Korea itu momennya hanya sebentar gitu, padahal waktu durasi filmnya kurang lebih sama 1,5 jam gitu. Dan itu sih jadi versi Korea. Cuman kalau versi Korea tadi kan juga endingnya aku lebih suka versi Korea ya. Maksudnya unsur kebudayaan versi Korea, unsur kebudayaan yang diterapkan di film Koreanya itu lebih masuk daripada yang versi Indonesia gitu. Walaupun di sini udah dimasukin penyebutannya jadi ilmu hitam atau sihir atau dukun gitu, tapi aneh gitu secara penyelesaiannya gitu. Dan secara konsep pembuliannya memang lebih bagus yang versi Indonesia, karena benar-benar lebih kerasa menyakitkan gitu untuk kita yang menontonnya gitu. Oke, mungkin skor final dari aku untuk Kalian Pantas Mati. Tadi yang kalau skor awal aku kasih 7,5/10, tapi untuk final skornya aku kasih 6/10. 6/10 karena ya balik lagi, filmnya dihancurkan sama cara endingnya gitu, cara final scene terakhirnya itu menurutku nggak banget gitu untuk mengakhiri film ini gitu. Jadi yang cara pembunuhannya udah bagus gitu, maksudnya sinematografinya juga ya oke lah kayak gitu, cuman endingnya dengan seperti itu aku pulang dengan jujur aja agak kecewa gitu. Tapi ya masih termaafkan dengan poin-poin plus yang lain. Jadi aku kasih 6/10 untuk film Kalian Pantas Mati. Oke, mungkin itu aja review yang cukup panjang dari aku, karena banyak banget yang harus aku ceritain sebenarnya, dan masih banyak sebenarnya yang pengen aku ceritain di film ini, tapi biar durasinya nggak terlalu panjang. Jadi itu aja dari aku untuk review Kalian Pantas Mati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nantikan untuk review-review film lainnya dan juga konten-konten lainnya di Serangkaian Satu Channel. Masih bareng aku Aliansah. Sampai jumpa, selamat bertemu kembali di konten lainnya di Serangkaian Satu Channel. Bye bye.